Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Penyembahlah kami yang ajaib, yang berkata, bila 2-3 orang bernamamu, Engkau datang berkati mereka, bebaskan mereka di maut, yang terutama agar mereka Engkau catat sebagai warga surga. Mereka bebaskan dari kutuk maut dan penderitaan, bebaskan mereka dari segala kutuk penyakit, bahkan bebas dari virus corona, bebas dari segala penderitaan. Asalnya juga onan ke setiap rumah tangga Kau berkati, hadirkan mereka, kirim malaikat jaga rumah mereka, agar tidak ada virus corona masuk rumah mereka, dipakai rumah mereka, pasukan malaikat menjaga rumah mereka. Kami doa, siapa orang yang sakit sembari, siapa orang kena virus corona, bebaskan mereka yang miskin, berkati. Kami tolak kemiskinan, kebangkutan, kami tolak kutuk penyakit dan penderitaan, berkati mereka semua. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Maaf suara saya baru karena saya salah minum. Maka saya akan khotbah bagaimana terus terang saya khotbah pesan Tuhan surga. Kalau saya susah ke neraka, pesan apa pesan Tuhan surga agar anak ke surga itu. Saya suatu hari dijemput malaikat, tiba ke surga di alam roh, melihat orang-orang mati yang disebut malaikat yang warga surga. Juga ada orang ditikam setan. Ingat suatu hari Anda menghadapi alam roh, kita semua di alam roh penuh setan, ada malaikat. Anda yang warga surga, tiba mereka ke surga. Orang yang tidak serta sebagai warga surga diincar setan, diseksa setan, masuk ke neraka. Maka keluarga kamu berjuang untuk jadi warga surga. Karena kalau Anda jadi warga surga, mereka jaga Anda, jemput Anda ke surga. Maka di itu saya ketemu Rasul Petrus. Saya tiba, Tuhan menghadap Tuhan ke surga, dan Tuhan berkata pertama, pasti kamu belum saatnya mati, kembali ke bumi untuk menguji yang besar penuh kuasa, dan nama surga bersama istrimu sebagai warga surga. Maka engkau bangun gereja yang besar seperti gereja yang dibangun Rasul Petrus. Maka engkau mengatakan, nyerukan orang ke surga harus suci pikirannya, perkataan perbuatan. Maka orang suci hadap Tuhan. Maka ini saya khotbah bagaimana langsung berita Tuhan, yaitu bahwa orang menjadi warga surga suci berpikir, berkata, perbuatan. Maka kita baca atau buka di dalam Matius 5, 6-8. Matius 5 ayat 6-8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Saya adalah orang yang rindu keberhasilan. Saya belajar agama, semua agama di dunia saya pelajari di sekolah tinggi filsafat. Pada waktu saya sekolah filsafat, Yesus dianggap sebagai tokoh filsafat. Tapi saya juga pelajari tokoh lain yang seorang pangeran yang jadi rakyat biasa, juga mendirikan agama. Maka saya pernah tertarik pada agama karena saya berpikir, waktu saya minta ke surga, waktu sama ibu saya nyembah alam hati, belum tahu Yesus, saya belum tahu Yesus, belum tahu Yesus, diminta ke surga. Karena ajaran yang saya ke surga sulit, bisa jatuh ke jurang. Maka saya berdoa dengan ibu saya, supaya kita sembah lama tinggi yang punya surga. Saya nggak tahu minta ke surga
kepada Allah yang punya surga. Jadi ada dua yang ini. Kalau Anda ke surga gampang, Allah yang punya surga, maka datang Yesus Kristus. Tuhan datang ke ibu saya, ke saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka rekan yang percaya Yesus jangan murtad, karena Anda tidak bisa ke surga, karena yang punya surga namanya Tuhan Yesus. Maka untuk buktikan, saya diundang ke surga. Tuhan Yesus yang undang. Saya punya tugas gereja seperti Rasul Petrus, gereja yaitu yang Allah mau tidak bisa mengalahkan untuk menghancurkan kuasa setan, kuasa gelap. Nyerukan Anda yang ingin ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu berbatu. Di ayat pembuka tadi nggak berkata saya orang cari kebenaran. Walaupun saya katakanlah ya saya sebelumnya tidak tahu Yesus, saya cari sendiri. Karena pas waktu saya minta surga, saya mohon pendiri agama yang korban untuk kita. Artinya orang mau korban untuk kita, artinya korban bukan untuk cari keuntungan atau membunuh orang, tapi yang mau korban justru orang mau korban kita. Itu yang saya cari. Maka waktu saya tertarik agama tertentu, Tuhan mengatakan pada saya, pasti kamu bukan tipumu, kamu bukan pendendam. Dia pedang ngajar, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi Tuhan misiki saya. Kalau nggak benar, Tuhan misiki saya. Maka akhirnya Tuhan disuruh saya, pasti aku cari kamu, karena kamu seorang jujur. Kita ini jujur lebih dosa dipakai Tuhan, jujur pikiran, perkataan baca. Kamu orang jujur, yang kamu cari, yang ku cari jamaah kering, mau gereja besar. Kamu seorang martir yang mau mati untuk sesama. Saya pernah minta Tuhan ke neraka untuk nolong orang neraka, juga orang bijaksana. Saya berikan Tuhan bijak. Jadi jangan nuduh saya seorang bijak, jangan muter balikkan khotbah saya. Ada yang muter balikkan saya. Tuhan yang adakan seorang bijak. Saya orang bijak, Tuhan ngomong. Karena kalau kritik saya muter balikkan khotbah saya, ada suatu hari nggak akan bisa khotbah di mimbar, karena Tuhan janji melindungi saya. Karena saya dulu menurut jadi pendeta, saya ketemu Tuhan, kembali ke bumi, engkau juru bicara-Ku. Nyerukan orang suci berpikir, berkata, berbuat. Maka ayat pertama tadi, pasal 5, itu orang cari kebenaran, cari agama yang benar, surga yang benar. Maka cari surga yang benar, maka cari surga. Saya cari semua penagam dulu, saya pelajari semua. Saya cari orang yang berkorban. Maka yang kedua, kalau Anda cari kebenaran, maka akan murah hati. Orang itu murah hati. Saya orang yang murah hati diberi Tuhan. Kenapa? Waktu saya sekolah di Gajah Mada, kalau pulang sore di Malioboro, saya berjalan kaki, itu orang-orang itu pengemis banyak tidur di tepi toko. Saya sering mampir dulu sama mereka. Saya berpikir sendiri, di hari tua saya ingin nolong mereka. Mohon suatu rumah besar nampung pengemis, gelandangan dan sebagainya, nolong anak haram, orang-orang yang tidak punya bapak dan sebagainya. Maka cita saya penuh kasih. Maka Tuhan mengatakan orang diberi Tuhan harus ada penuh kasih. Maka sekali lagi, maka saya sama Anda, Tuhan milih orang yang mau kasih, mau berkorban. Maka orang penuh kasih, Tuhan mengatakan apa? Jaga imanmu, kamu diselamatkan. Maka kita harus suci pikiran, perkataan, maka sampai kepada Anda akan suci pikir, berkata. Yang pertama, suci pikiran apa? Kita beri ayat yang suci pikiran di Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Jadi kita ini berpikir Tuhan tahu. Sebelum berkata Tuhan tahu, jadi betapa jaga pikiranmu, maka jaga hidupmu. Surga harus diperjuangkan. Harus selesai pikiranmu. Jangan merencanakan dosa, merencanakan berbuat dosa, merencanakan curi, merencanakan berzina dan sebagainya. Itu dosa. Maka Anda diberi Tuhan. Nanti sabar dibilang datang hari kiamat. Orang itu diadili menurut perbuatannya. Ibu diadili menurut perbuatannya. Maka diperlihatkan perbuatan orang waktu hidup di dunia. Bagaimana Anda hati-hati, perbuatanmu direkam sampai video disubi, sampai kita direkam. Nanti kalau Anda divonis gak bisa ke surga, dilihatkan perbuatanmu di dunia. Hati-hati, jangan berpikir yang dosa, jangan Anda jahat, Anda berjuanglah untuk masuk surga. Maka bebas Tuhan berkata, Anda di mana berbaring, berjalan Tuhan melihat Anda. Jadi tiap langkah Anda diberkati. Diketahui, saya dulu pernah tinggal di Amerika. Teman saya itu seorang mahasiswa juga. Dia tak tahu di Amerika direkam. Waktu dia curi barang, ditangkap. Dia bilang nggak ambil apa, ditunjukkan ke videonya. Jadi di Indonesia zaman tahun itu saya belum, teman saya belum tahu. Dia direkam, teman saya ditangkap polisi, dilepaskan, tapi akhirnya kita teman-teman ikut dipulangkan yang dapat beasiswa di Amerika. Jadi perbuatan kita direkam, saya pun direkam di dunia. Korban saya pertama. Kita hitung laporan Bapak di Amerika pun lihat asal ini sampai 20.000 orang nonton di berbagai negara juga nonton asal ini. Maka berjuanglah hidup suci, suci pikiranmu. Maka kenapa? Pikiranmu, perbuatanmu tahu. Maka jaga hidupmu, jangan merencanakan dosa. Tuhan tahu kalau Anda melakukan dosa. Bahkan dosa dapat dengan tempat Anda. Suatu hari saya akan lewat suatu jalan. Tuhan tegur, masih om jelas itu kamu celaka. Saya berpikir jangan sepi sangat celaka. Saya dengan Tuhan, kamu jangan lepas itu, kamu celaka. Betul, saya celaka, tabrakan. Karena saya belum pengalaman dengan suara Tuhan. Tapi Tuhan ingin bahasa, kamu jangan lepas di situ, kamu nanti celaka. Saya betul celaka. Kadang-kadang kita nggak tahu kita katakan, ucapkan. Maka itulah kita berjuang di bumi, mikirkan yang indah, yang surga. Mikirkan apa? Agar Anda berjuang punya rumah, tapi yang utama berjuanglah punya rumah di surga. Saya pernah lihat saudara sang ibu saya tua sekali, tua di surga. Saya ketemu dua, Tuhan ngasih selalu 2 kali, ketemu 2 kali. Rumahnya besar, seperti istana. Saya orang sederhana, semuanya rumah kecil, rumah sederhana. Saya pun selama ini saya belum pernah punya rumah. Saya belum pernah beli rumah untuk kantor, rumah waktu saya bekerja. Maka kalau ibu banyak rumah karena dia jual beli properti itu. Sekali lagi, jangan mikirkan duniawi bawa maut. Maka itulah pendukung berpikir yang suci. Jangan mikirkan dosa, bikin curi atau nipu atau dusta. Dusta nggak bisa ke surga, dusta. Maka itulah sahamnya.
Tuhan tegas mengatakan, Bapa pendusta iblis, maka rekan menderita jangan lupa ditebas, jangan dusta, jangan sakit dusta. Kalau hamba sakit dusta, saya beritahu ada seorang salah, karena kau dulu saya penuh sekali nggak bisa lewat so, maka orang ini kanker so, kanker berat so. Iya pintar jaga saya selalu di lift, berlutut di lift supaya saya lihat so, termasuk saya akhirnya doakan dia sembuh so, semua sembuh, sudah bersaksi sembuh. Tapi bersaksi waktu orang boleh korban Indonesia bersaksi, rupanya itu orang boleh itu, akhirnya so dia mati karena sudah orang sudah tahu dia orang terkenal, sudah tahu saksi di masjid bukan saya, di masjid gereja di masjid, tapi dia dusta. Saksi di yang orang boleh terkenal so, akhirnya mati so, mati ngerikan so. Saya ada mengatakan pada orang jahat itu masuk ada saudara jauh so, dia ingin jadi Kristen, kalau sembuh jadi Kristen, kanker dia berat kanker, setelah sembuh dia lupa, dia tertawa-tawa aja, gak mau gereja so, akhirnya mati. Jadi so dosa hukumnya naik iblis. Sekali lagi saya harap para siswa di TBS, para dosen ngajar, jangan dusta naik iblis yang setiap saat bisa mengaum setan nelanda orang dosa. Maka sekali lagi orang dusta tidak bisa juga. Sangat berbeda firman Tuhan sama akhir, orang dusta bisa ke surga. Jadi tadi perkataan jaga mulutmu, jangan dusta, jangan nipu. Kalau Anda ingin melayani Tuhan, jangan duniawi itu. Maka Tuhan mengatakan orang kaya sudah ke surga. Jadi Tuhan mengatakan apa kepada orang kaya? Apa kamu tidak membunuh itu? Artinya mengkhianati, dustai orang. Apa kamu tidak berzina? Maksudnya Tuhan mengatakan orang tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh dusta, kamu tidak harus kasih sesama, kasih juga pada orang tua. Makasih lagi bagi Anda orang kaya raya, Tuhan ingatkan jual segala milik baru ikut aku. Jadi kau Tuhan, kalau datang saya bisa, dan saya nggak duniawi, nggak mikir uang so, saya nggak punya uang kasih uang nggak mau so, nggak mau. Seorang begitu. Tapi ada seseorang warna itu. Suatu saat diundang, orang nggak bisa tuh, Pak Ibu diundang, karena ada PD Ibu di Apotek Borobudur, maka diundang, uang kaya sekali so, uangnya banyak, saya nggak dusta lagi, selalu ngambil semuanya. Anda ingin ikut Tuhan gampang, jual segala milikmu, bikin orang miskin. Jangan Anda bekerja cari uang di gereja, dosa. Siapa Anda menyalahgunakan uang gereja salah, dosa, hukumnya berat so. Jangan menyalahgunakan uang gereja. Anda nyalahkan curi uang gereja, dosa besar. Tuhan lihat kalau ada Anda ngambil uang gereja, Tuhan lihat. Maka bekerja, aku tidak jangan ngambil uang gereja so. Kalau Anda ngambil uang gereja, Tuhan lihat Anda nggak diberkati itu, nggak diberkati. Anda kan miskin. Maka sekali lagi ingatkan orang kaya juga arti apa? Ingatkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan dusta. Cintailah orang tuamu, juga hormati. Katakanlah Allahmu yang punya kerajaan surga. So. Jadi Anda perhatikan apa so? Bahwa orang kaya sudah ke surga. Tapi orang yang lain itu kan punya syarat. Saya korban, seorang orang korban. Saya ingin korban, maka Tuhan bisa. Karena saya mikirkan nolong orang. Kalau ada orang bilang, jangan cari pendeta, takut neraka. Saya pendeta yang takut Tuhan, takutkan neraka. Kenapa? Karena betul-betul saya dipinta Tuhan. Saya terus Tuhan di langit jadi gembala. Beri kasar kuasa bangun bait Allah di Yerusalem. Saya orangnya
Terus yang sebelum baca kitab so, baru waktu membaca di mimpi di langit so, saya tanya ibu sudah pede, tanya isi Yesaya 45 so, maka ternyata apa? Kalau Sadiblis Bikores Kaisar Yahud Betalah, orang asing paling dihormati di Israel ada namanya Kaisar Kores yang berkuasa di Iran zaman dulu. Jadi maka itulah kita nama saya. Kenapa Yesaya yang menulis tentang Kaisar Kores itu? Bagus lagi, mari kita, karena ada orang yang kaya enggak jujur dan kaya, hati-hati so. Ada satu kenal beberapa orang kaya enggak jujur so, enggak jujur, bahkan pengen jujur. Saat ditawari orang so kasih 10% dari bank jadi komisaris so, sama kan benar itu, maka uang saya store di situ semua so, akhirnya ditipu, uang saya 5 juta kurang lebih ditipu diambil so. Jadi bahkan juga bisa nipu saya, iming-iming jadi komisaris bank, tapi itu nipu uang saya. Oh dia tahu uang saya banyak, maka ya mungkin coba Tuhan saya diratakan dulu supaya saya enggak mikir kedua nih. Karena saya mikir kedua nih, saya tegur Tuhan. Itulah waktu hati yaitu pedih, letih lesu. Saya cari surga so, saya cari surga bersama ibu saya. Karena ibu saya ngajar bahwa ke surga sulit. Nah, saya tiap hari saya juga diajar ibu saya agama tertentu, ke surga sulit. Maka saya bersama ibu yang Tuhan yang punya surga yang maha tinggi, ingin ke surga, jangan biarkan kami miskin ke neraka lagi so. Biarkan kalau kenapa di bumi dia miskin ke neraka kan kacau satu. Maka Anda berjuanglah agar Anda masuk surga so. Maka saya pun mengalami cobaan yang berat so. Kalau makan cobaan, maka nggak kenapa. Pertama Anda mesti munikan hati apa? Dibakar hati betapa kerasnya. Kalau Anda ingin pesta surga, ada nggak bakal orang mau pesta surga dimasuki pesta dengan Tuhan surga, makan minum bersatu surga, yaitu Anda melawan cobaan. Jangan murtad zaman ini. Jangan saya murtad, mungkin ada di PHK, dosa Anda kerja banyak. Jangan sampai karena Anda murtad, karena dia tawari direktur, ada masa tawar direktur murtad, ada tutup usaha di mana sekarang. Yaitu, maka sekali lagi, yaitu jangan saya Anda murtad. Anda bisa melawan cobaan. Kalau Anda dibakar di api, karena ada cobaan yang sangat keras, tapi Tuhan kata, bangsa vokasi ikut coba. Yang kedua harus hidup suci. Tuhan kata hidup suci. Untuk Anda pesta surga harus hidup suci. Mari Anda sama bisa hidup suci, agar Anda rumah di surga, pesta surga so. Saya pernah lihat di surga so, betapa rumah indah-indah, pesta surga so. Maka yang ketiga Tuhan katakan apa? Beli daripadaku minyak, usaha minyak untuk memandang Allah. Jadi minyak seperti saya sebagai Henok ke surga ditolak ledura minyak. Maka Anda cari bentuk gerbang surga seperti Henok kembali ke bumi, diurai minyak baru ke surga. Di Tuhan katakan untuk kemasusi Anda perlu punya urapan untuk menanggung Allah so. Dia ngomong tuh, kau siapa yang bertanggung punya harapan di gereja di pas orang puluhan ton dikubur so. Orang yang dikasih minyak dibongkar rapat muda. Lepas Anda boleh tanya ke gereja center Ibu Deborah, 12 tahun orang bapaknya meninggal so. Dikubur dibongkar utuh. Atau Pak Antoni di center bapaknya meninggal dikubur 4 tahun so, dibongkar awet muda. Atau pekerja Serpong
di mana dikubur di Gambah Tonson, di Bongkarso. Prinsip-prinsip syukur awet muda, bunganya yang luar, bunga anggrek satu pot tuh dipegang tetap tuh karena ya. Mari kita berjuang ke surga, kita jangan buat jahat. Anda dan saya berjuang untuk ke surga, Anda dan saya mari berjuang. Saya ingin saya doa ke Anda, keluargamu, keluargaku, tetangga di surga tuh. Saya punya janji Tuhan, rumah di surga. Harapan saya Anda juga punya rumah bagus di surga. Maka berjuang mengatakan Anda perlu masih mudakan, Anda hidup yang suci, Anda perlu punya harapan, ngubur pun perlu punya harapan. Agar Anda memulai ayat di surga, dosa Anda memulai di surga, ayat muda di surga sebanyak masa. Kita tetap surga, amin. Saya akan puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah di minggu pagi hari ini. Di awal bulan saudara dan saya kita beribadah diberkati Tuhan. Dari mimbar ini saya menyambut sekali lagi setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Lebih semangat lagi Tiberias, Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati Tuhan, saudara dan saya. Berapa banyak kita yang mengucap syukur diberkati beribadah pada pagi hari ini. Lambaikan tangan saudara yang di rumah, di gereja. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi sebelum nanti kita perjamuan kudus, bilang sama kanan kiri tetangga saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, depan belakangnya juga boleh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Haleluya. Maka saudara sedikit menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kita pada pagi hari ini. Gembala Sidang tadi Pak Pariaji menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari saudara dan saya pagi hari ini kembali kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, Tuhan tahu apa yang saudara dan saya kerjakan. Tuhan tahu apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi kerinduan doa kita, apa yang menjadi yaitu keinginan hatimu. Tuhan tahu jika kita duduk, kita berjalan, kita berdiri, Tuhan tahu seluruh hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini mari sekali lagi kita perhatikan cara hidup kita. Perhatikan hidup kita dengan seksama, dengan bijaksana. Alkitab mengatakan agar panjang umurmu di bumi dan saudara dan saya suatu hari kita boleh diundang pesta di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara sama-sama sedikit menyambung dari apa yang disampaikan Gembala Sidang. Saya mengajak kita semua yang di rumah di live streaming juga saudara yang di gereja Nias. Kita buka satu ayat saudara, Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. Saudara yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka. Yakobus di belakang dekat Ibrani. Saudara yang lihat firman dari HP langsung diketik. Yakobus 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Dua ayat bersama-sama kita akan baca. Yang sudah di sana bersama-sama dengan saya katakan, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama Tiberias. 1, 2, ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap saudara dan saya sekali lagi. Mari saudara dan saya mendekatlah kepada Allah, maka dia mendekat kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, di kehidupan di akhir zaman ini ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saudara dan saya kita sudah melihat banyak tanda-tanda zaman. Ya, banyak sekali ya yang terjadi di sekitar saudara dan saya. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, di negara sendiri, di Indonesia sendiri saudara dan saya kita melihat ada begitu banyak ya gejolak saudara. Ada begitu banyak ya persoalan, permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Bahkan tidak terlepas juga dialami oleh orang-orang Kristen.
anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi hari ini firman Tuhan kembali memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Lawanlah si iblis, ya, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ya, apa maksudnya Pak Pendeta? Ya, persoalan permasalahan hubungannya dengan iblis apa Pak Pendeta? Saudara, saya mau sampaikan hari ini bahwa seringkali saudara, sumber masalah, ya, sumber segala persoalan pergumulan itu yaitu sumbernya datang dari musuh saudara dan saya, ya, yaitu iblis. Siapa musuh saudara dan saya? Siapa yang harus saudara dan saya lawan? Ya saudara, perjuangan kita, ya, hidup saudara dan saya, lawan kita bukan sesama kita, bukan mungkin saudara-saudara kita dari bangsa lain, ya, lawan kita bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan yaitu orang-orang tertentu, komunitas-komunitas tertentu, ya saudara, tapi lawan saudara dan saya adalah iblis. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan. Saudara mungkin bertanya, kenapa Pak Pendeta? Ya, lawan kita iblis, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Ya, tadi Pak Paryaji mengatakan, kalau saudara ingat, Gembala Sidang tadi berulang-ulang beliau katakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Ya saudara, bapa segala pendusta itu iblis. Itu sebabnya saudara, sebelum lebih lanjut, ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi. Saudara yang mau catat silakan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, lawanlah musuh kita. Haleluya, sekali lagi, lawanlah musuh saudara dan saya. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan, musuh saudara dan saya bukan sesama manusia. Ya saudara, karena apa saudara? Saudara dan saya hari-hari ini kita melihat ada banyak pekerjaan-pekerjaan iblis, ya saudara, yang dilakukan, ya saudara, bentuknya macam-macam. Dari penyakit, ya saudara, dari pergumulan, dari tantangan yang dihadapi oleh orang-orang, ya saudara, bahkan juga tidak terlepas orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, yang membuat hidup manusia menjadi, ya, nggak punya damai, ya saudara, hidup manusia jadi sulit, jadi susah, dan lain-lain, ya saudara, karena juga ada celah-celah yang mungkin, ya, dibuka oleh manusia. Tapi sekali lagi saudara, kenapa iblis adalah satu-satunya musuh saudara dan saya? Karena dia adalah bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44, ya, mengingatkan saudara dan saya sekali lagi pada pagi hari ini, dikatakan firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, pagi hari ini, ya, kembali firman Tuhan mengingatkan. Saudara, perhatikan di sana ada satu kalimat yang sengaja saya kasih warna lain saudara, supaya kita bisa perhatikan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya saudara, perhatikan di sana, pembunuh manusia sejak semula. Ya saudara, bukan kebetulan kalau hari ini saudara dan saya mendengar. Artinya apa saudara? Dari manusia pertama, dari awal dunia, iblis adalah pembunuh manusia. Ya saudara, kalau kita ingat kejadian, ya, manusia pertama Adam dan Hawa saudara, ya, mereka melakukan kesalahan karena tipu daya dari iblis. Ya, iblis berdusta dan juga ada celah juga saudara. Ya, nanti kita akan masuk lebih dalam saudara dalam inti khotbah saya tentang celah ini, ya, di mana saudara dan saya harus apa supaya tidak ada celah, ya saudara. Maka saudara, sekali lagi, iblis adalah pembunuh manusia. Ya saudara, ini yang saudara dan saya harus sadari. Ya saudara, dia menyerang saudara dan saya. Ya saudara, bahwa tidak ada kebenaran di dalamnya, tidak ada hidup di dalamnya. Saudara boleh catat, nanti baca di rumah, ya, yang di gereja Nias. Saudara yang di rumah boleh siapkan nanti baca setelah ini karena waktu. Saudara catat aja Yohanes 10 ayat 10. Ya saudara, bahwa iblis pekerja apa saudara? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang membawa hidup. Bilang sama-sama dengan saya, ada hidup di dalam Yesus. Lebih semangat lagi, ada hidup dalam Yesus. Amin, ada hidup di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus
saudara dan saya akan hidup kekal. Suatu hari keluargamu, keluargaku, kita pesta dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ya sekali lagi, jangan saudara dan saya hari ini membuka celah oleh tipu daya perkataan-perkataan iblis. Termasuk orang-orang yang berkata dusta. Makanya tadi Bapak Gembala ya, perhatikan perkataan kita, perhatikan mulutmu, agar saudara dan saya doa kita dijawab Tuhan. Ya seringkali Papa Rezi menyampaikan, ya enggak, ya artinya ya mohon maaf saudara ya, enggak tidak mungkin atau nonsen gitu saudara. Ya doa-doa orang yang berdoa bisa dijawab kalau perkataannya masih perkataan-perkataan yang sia-sia, masih perkataan yang menipu, masih perkataan yang mohon maaf saudara, perkataan yang tidak berkenan, perkataan yang kotor. Itu sebabnya saya catat di sini, saudara boleh catat, perhatikan. Papa Riyadi seringkali menyampaikan, jika kata-kata kita benar, jika kata-kata kita baik, maka mulut saudara dan saya ada kuasa. Kenapa? Karena mujizat itu ada di mulut saudara dan saya. Itu sebabnya mari senantiasa dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam seluruh hidup saudara dan saya, kita jaga mulut kita. Amin. Berapa banyak yang percaya saudara dan saya di mulut kita ada kuasa? Angkat tangan saudara. Amin. Di doa saudara ada kuasa. Di tanganmu ada berkat berlimpah. Katakan amin. Jika hari ini tanganmu benar, saudara melakukan segala sesuatu dengan benar, saya terlalu percaya saudara dan saya, kita sanggup melawan iblis. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi apa? Hari ini saudara dan saya kita akan belajar. Ini ya saudara yang menjadi kekuatan setiap kita. Apa dasar perlawanan kita terhadap musuh? Ya musuh saudara dan saya, yaitu yang tidak lain tidak bukan adalah iblis itu sendiri saudara. Yang pertama, saudara dan saya sama-sama kita siapkan Efesus pasal 6. Karena jawabannya ada di sana saudara, sebagian besar. Ya saudara, apa dasar perlawanan kita terhadap musuh kita? Yang pertama, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 16 dan 17. Yuk sama-sama kita lihat. Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17. Haleluya. Sama-sama kita perhatikan, saya akan bacakan bagi kita pagi hari ini. Dalam segala keadaan, ya saudara, artinya apa? Segala situasi, ya, dalam keadaan yang baik atau mungkin kurang baik, segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lalu ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Sama-sama bilang sama-sama dengan saya, firman Tuhan penuh kuasa. Yes, haleluya. Firman Tuhan ada kuasa yang besar. Itu sebabnya yang pertama hari ini, ya, apa dasar perlawanan kita? Bagaimana saudara dan saya melawan, ya saudara, pekerjaan iblis? Kekuatan saudara dan saya ada di firman Tuhan. Saudara yang mau catat silakan, lawanlah dengan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi saudara, firman Allah adalah pedang roh. Ya saudara, pedang itu artinya apa? Ya saudara pasti tahu ya fungsinya. Ya saudara, di tangan orang yang baik. Ya saudara-saudara dan saya, kita tahu pedang itu untuk melakukan kebenaran. Itulah ya saudara fungsi dari pedang roh firman Tuhan, agar saudara dan saya kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, Alkitab katakan tadi saudara di ayatnya yang ke-16, ya, dengan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis mau menyerang saudara dan saya dengan panah apinya. Ya, artinya apa saudara? Panah api ini adalah gambaran serangan-serangan dari iblis. Ya saudara, dan apa yang dia serang? Ya hari ini saya mau sampaikan saudara, tentunya kehidupan orang percaya. Ya, hidup orang percaya yang di mananya, ya saudara, bagian apanya ya dari hidup saudara dan saya. Saudara pernah dengar ada satu quotes, satu kalimat yang sangat terkenal, ya saudara, berkata demikian, the battle is in your mind. Ya, pertempurannya ada di pikiran saudara dan saya. Ya saudara, iblis menyerang pikiran saudara dan saya. Ya saudara, dia tahu ya bahwa ketika manusia bimbang, ketika manusia bingung, ketika manusia takut dalam pikirannya, ya saudara, dalam kepalanya, maka manusia dapat melakukan sebuah kesalahan.
Ya, dan ketika melakukan kesalahan, manusia jadi panik. Ya saudara, tahu dari mana pendeta? Waktu Adam dan Hawa berbuat kesalahan, apa yang mereka lakukan? Ngumpet kan? Ya kan saudara, kenapa mereka ngumpet? Panik ya saudara. Kenapa mereka merasa panik? Karena mereka ya tahu gitu saudara. Ya, karena mereka cemas, mereka bingung, mereka takut. Ya, sifat dasar dari manusia biasanya setelah melakukan kesalahan akan panik. Ya saudara, dan ketika panik disitulah sasaran empuk bagi iblis untuk menyerang pikiran saudara dan saya dengan yang namanya semua tipu daya muslihatnya, dengan semua kebohongan-kebohongannya, dengan semua perkataan-perkataannya yang melumpuhkan iman saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab katakan segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Karena iman, ya saudara, iblis ini tahu saudara, bahwa saudara dan saya diberikan kuasa, diberikan iman. Karena imanmu, imanku berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa Pak Pendeta iman itu begitu berharga? Saudara, ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, ya saya imannya gak sebesar Pak Pendeta, saya gak sebesar gembala sidang imannya. Ya saya jemaat biasa, ya iman saya kecil lah Pak Pendeta. Tahukah saudara, imanmu yang kecil itu, yang saudara bilang kecil, Alkitab mencatat iman yang sebesar biji apa? Biji sesawi bisa pindahkan apa? Pindahkan gunung. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitab yang katakan. Saudara dan saya, imanmu dapat melakukan perkara-perkara yang spektakuler, mempermuliakan nama Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya hari ini iblis mau iman kita lumpuh. Ya saudara, dan ketika pikiran saudara dan saya hari ini cemas, takut dan lain-lain, ya saudara, yang dapat membawa kepada kelumpuhan iman, ya saudara, itu di sana dia bekerja, di sana dia menakut-nakuti, membawa kecemasan, ya saudara. Itu sebabnya apa yang saudara dan saya harus lakukan, mendekatlah kepada Tuhan. Tadi Alkitab katakan saudara, mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepada saudara dan saya. Setelah itu apa yang saudara dan saya lakukan? Cukup ingatkan dia bahwa dia sudah dihancurkan, dikalahkan di atas kayu salib. Darah Yesus sudah bayar lunas semua perkara, semua kesalahan, semua harga dosa, sakit penyakit, harga kekecewaan, semua sudah selesai di atas kayu salib. Yesus menang buat saudara dan saya yang percaya. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Wahyu pasal yang ke-12. Yuk kita lihat sama-sama, kita baca Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Ketika perkara datang dalam hidup saudara dan saya, pergumulan, ketakutan, persoalan datang, saudara ingat ayat ini, perkatakan ini, ya saudara, pegang ayat ini. Sama-sama kita baca, Tiberias 1, 2, iya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan di sana saudara, mereka mengalahkan dia. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang dipilih Tuhan. Amin. Setiap kita, jemaat Tiberias ini live streaming di Gereja Gading Nias, kita mengalahkan pekerjaan iblis dengan darah anak domba yang tidak lain tidak bukan adalah darah Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara, di sana ditulis besar hurufnya saudara, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya sepanjang bulan yang baru ini, darah Yesus tutup bungkus hidupku, keluargaku. Darah Yesus menghancurkan setiap penyakit, pergumulan, setiap permasalahan. Di dalam nama Yesus, aku berkemenangan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Kenapa harus darah Yesus? Karena saudara, saya catat di sini saudara boleh perhatikan, segala yang jahat tidak bisa dilawan oleh hal yang jahat juga. Ya saudara, kegelapan hanya akan membawa sesuatu kegelapan tambah gelap saudara. Ya, kegelapan hanya bisa dihancurkan, dilawan oleh terang dan kebenaran yang sanggup untuk mengalahkan kegelapan dan kejahatan. Dan terang itu hanya saudara dan saya kita terima, kita bisa lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan sekali lagi hari ini, oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus, saudara dan saya bisa melihat kemenangan, mengalami mujizat yang luar biasa. Amin. Saudara, seringkali iblis vonis mati. Iblis mengatakan, oh nggak ada harapan.
Seringkali iblis berkata, oh nggak mungkin lagi berhasil. Ya, seringkali iblis mengatakan tidak ada kehidupan. Seringkali iblis berkata tidak mungkin bisa maju dan lain-lain. Tapi kenyataannya ketika saudara dan saya berurusan dengan setiap pergumulan, imanmu di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya saudara, bagaimana mungkin saudara, bahkan hal yang mungkin bagi manusia mustahil. Ya, seorang anak bayi yang lahirnya baik-baik saja, ya sebenarnya anak ini baik-baik saja waktu lahir. Jadi saudara, ada seorang bapak namanya Pak Jeki. Ya saudara, Pak Jeki ini saudara, ya dia sebenarnya sudah punya keturunan. Ya, anaknya 4 orang perempuan, saudara. Ya, kira-kira 3 atau 4 orang perempuan. Dan mereka berdoa suami istri. Ya, pada saat Natal mereka berdoa, Tuhan kami mau punya keturunan, berilah keturunan laki-laki. Ya, saudara, anak laki-laki. Dan mereka berdoa di saat Natal. Berapa waktu kemudian istrinya mengandung, Tuhan jawab doa mereka. Selama istrinya mengandung, Pak Jeki terus berdoa, mengurapi kandungan istrinya dengan kuasa minyak urapan. Ya saudara, agar kandungannya sehat, ya dalam perlindungan Tuhan diberkati, ya tidak mengalami jatuh celaka dan lain. Tuhan pelihara, Tuhan jawab. Ya saudara, sampai waktu mau persalinan, mereka berdoa, Tuhan mau bersalin dengan normal, sempurna sehat. Tuhan jawab saudara. Dan lahirlah anaknya Pak Jeki saudara, seorang anak laki-laki. Sesuai dengan kerinduan mereka, lahir dengan normal, beratnya 5,2 kilogram. Wah, ibu-ibu pasti wow, luar biasa. Ya. Ini memang saudara luar biasa memang saudara. Ya, cukup besar gitu saudara. Dan lahirnya normal saudara. Ya, lahir dengan baik. Ya, tapi saudara, ya ternyata masalah belum selesai sampai di sana. Ketika dokter melihat anak ini ternyata saudara tidak ada nafas. Ya, detak jantungnya dipegang saudara, di tubuhnya tidak ada saudara. Dan sampai beberapa menit, 5 menit, hampir 10 menit, saudara, yang namanya bayi baru lahir, ini hampir 10 menit itu biasanya saudara, ya bukan sebentar, ini cukup lama saudara. Dan membuat mereka panik, membuat mereka mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi. Ya saudara, petugas medis profesional sudah sampai memvonis berkata, Pak, sudah Pak, relakan saja, ya tidak ada harapan lagi. Dan Pak Jeki berkata, tidak mungkin Tuhan saya, Tuhan yang bermain-main. Tidak mungkin Tuhan saya cuma iseng. Ya, dia berikan anak dari kandungan, ya sehat sempurna, bisa bersalin dengan baik, lalu tiba-tiba tidak ada. Saya tidak percaya. Saya percaya anak saya akan baik-baik saja, sehat sempurna dan diberkati Tuhan. Saudara, mereka ambil darah Yesus perjamuan. Ya, seketika itu juga saudara, mereka masukkan tetes darah Yesus kepada anak ini yang tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada harapan kata manusia. Tapi saat itu saudara, mereka berdoa bergandengan tangan suami istri dan meneteskan darah Yesus. Ketika itu juga tidak sampai, ya tunggu beberapa detik lagi setelah terima darah Yesus, anak itu menangis, kakinya bergerak, tangannya bergerak, dia dibangkitkan dari kematian, dibangkitkan dari koma, hidup sempurna sehat sampai hari ini melihat kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saudara, apa yang saya mau sampaikan saudara, mulai awal yang baru, ya minggu yang baru, bulan yang baru, bersama dengan Tuhan masih ada harapan, bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus saudara dan saya, kita lawan dengan firman Tuhan. Setiap musuh kita, setiap vonis iblis, setiap perkataan-perkataan yang melemahkan, mari saudara dan saya, kita lawan dengan firman Tuhan. Yang terakhir saudara, mari saudara dan saya kita lihat Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13, rekan-rekan boleh bersiap-siap di depan. Efesus 6 ayat 13, bersama-sama kita baca saudara. 1, 2, iya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Yang kedua hari ini mari saudara dan saya, apa dasar perlawanan kita melawan musuh kita? Yang tidak lain, tidak bukan adalah iblis sendiri. Ya saudara, pekerjaannya apa? Tadi saya sudah sampaikan saudara, mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya saudara, masa saudara mau, ya mohon maaf nih saudara, kalau saudara masih lakukan yang ya tidak baik, lakukan ya kesalahan, ya masih hidup dalam perkataan-perkataan yang menipu, sia-sia, ya untuk sebuah keuntungan, untuk posisi, ya saudara berkata yang sia-sia, berkata yang menipu,
untuk mendapat jabatan, ya saudara, untuk mendapatkan sebuah saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara, tapi hari ini mari saudara dan saya, kejujuranmu berharga di hadapan Tuhan. Ya, apa yang saudara dan saya hari ini kita imani tidak akan pernah sia-sia. Doamu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Setiap doa saudara dan saya yang kita dasari atas dasar kebenaran firman Tuhan. Walaupun pagi hari saudara dan saya sampai bulan ini, mungkin setiap kita belum melihat perubahan, ada sesuatu. Tapi doa orang percaya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu sebabnya yang kedua hari ini saudara, gunakanlah senjata Allah. Ya saudara, Alkitab tadi katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Gunakan itu. Ya, apa Pak Pendeta? Senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Saudara, tadi saya sudah sampaikan sama saudara, Efesus 6 ini jawabannya. Ya, perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini saudara, di Efesus 6 ini saudara, ada baju jirah keadilan, kasut kerelaan dalam memberitakan Injil keselamatan damai sejahtera. Ada perisai iman, ketopong keselamatan, yang terakhir pedang roh, yaitu firman Allah yang menjadi kekuatan dasar saudara dan saya. Ya, kita bingung mau ngomong apa, kita tidak tahu mau berdoa apa, pakai firman Tuhan untuk berdoa. Itu yang Papa Riaji suka ajarin saudara. Kalau saudara bingung, Tuhan saya nggak tahu berdoa, Tuhan saya bingung, saya baru bertobat, Tuhan saya nggak bisa berkata-kata doa dengan seperti orang-orang yang sudah biasa berdoa, saya bingung tuh. Saudara baca ayat firman Tuhan, perkatakan itu ulang-ulang ayat itu, bawa masuk ayat firman Tuhan itu di dalam doamu. Nggak ada doa yang lebih canggih lagi ketika saudara dan saya doa memperkatakan dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah pedang. Ya saudara, melakukan kebenaran dan menghancurkan, mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Itu sebabnya gunakan senjata Allah. Ya saudara, hari ini saudara dan saya diberikan kuasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ku diberi kuasa. Lebih semangat lagi, hidupku diberi kuasa. Amin. Minyak urapan ini saudara adalah kuasa. Kalau saudara percaya, mujizat menjadi bagian saudara dan saya. Gembala sidang tadi mengatakan saudara, ya, jasad orang yang sudah nggak ada, orang meninggal, ya, bukan setahun 2 tahun. Saya pernah ngobrol saudara sama orang ahli, ya saudara, sama orang yang di bidangnya, bekerja di bidangnya saudara, yang mengurus tentang jasad-jasad mayat, ya saudara. Mereka berkata saudara bahwa namanya jasad mayat kalau sudah dikubur, sudah di dalam tanah, jangankan 2 tahun, 3 tahun, setahun aja biasanya sudah hancur saudara. Biasanya sudah hancur. Ya saudara, biasanya udah gak ada bentuknya lagi saudara. Namun apa yang hari-hari ini saudara dan saya dengar di Tiberias, Papa Riaji berulang-ulang kali dan kami juga menyampaikan tidak putus-putusnya. Jasad orang-orang yang diurapi dengan minyak urapan, awet muda, dibongkar kembali. Bukan karena gak ada tujuan, ya, atas persetujuan keluarga tentunya. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan ketika saudara dan saya hari ini percaya ada mujizat, ada kuasa diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, mari hari ini saudara dan saya kita imani, ya saudara, bahwa tadi yang Papa Riji sebut, ya saudara, bahwa ada pengerja di center, Pak Antoni namanya saudara, papanya 4-5 tahun dikubur saudara, dibongkar karena persetujuan keluarga mau disatukan saudara. Apa yang terjadi? Kemejanya tidak rusak, petinya tidak rusak, jasadnya pun tidak rusak. Pak Ongki, Ibu Ongki, mereka suami istri, dua-duanya melayani di gereja Tiberias. Ya, Ibu Ongki duluan dipanggil Tuhan, Pak Ongki menyusul. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka juga tidak dirusakkan, jasadnya tidak rusak, diurapi dengan minyak urapan. Mari Bapak Ibu, di rumah dimanapun kau melangkah berada, sedia minyak urapan. Anak-anak muda, diurapi dengan minyak. Engkau dijauhkan dari celaka bahaya, dijauhkan dari virus. Kita tolak segala yang jahat. Amin. Sebab di mana saudara dan saya berada, saudara dan saya kita diberikan kuasa. Untuk apa? Sekali lagi, minyak urapan ini ada kuasa. Mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Markus pasal 6 ayat 12-13. Ini yang terakhir, ayat terakhir saudara. Markus 6, 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Haleluya. Saudara, jelas di sini ya firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya ada di tempat ini untuk mengatakan Injil keselamatan.
beritakan orang harus bertobat. Keselamatan bukan hanya sampai di saudara dan saya saja, tapi biarlah keluargamu, keluargaku. Saudara boleh berdoa. Siapapun saudaramu, keluargamu, siapapun orang tuamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, sebut nama mereka. Berdoalah, berjaga-jagalah. Amin. Saudara, tadi saya sampaikan ya, kalau ada celah, nah artinya apa saudara? Enggak berjaga-jaga. Itu sebabnya mari saudara dan saya berjaga-jaga. Dengan minyak urapan ini saudara dan saya kita berjaga-jaga. Diurapi ada Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya bahwa engkau ada kuasa. Amin. Di perkataanmu ada kuasa. Saudara dan saya enggak kalah. Mari lawanlah musuh kita. Lawanlah iblis. Saya sering bilang saudara, bahwa kehidupan ini ada di bawah kaki orang benar. Kita nggak diatur cicilan, kita nggak diatur oleh setiap kebutuhan, tapi kita di atas cicilan kita. Kita di atas kebutuhan hidup kita. Kita di atas keperluan kita. Kita di atas semua. You rule your life because we have a great God. Kita yang berkuasa atas hidup ini, bukan kuat gagah kita, tapi karena kita punya Allah yang besar. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, siapa yang jadi lawan kita? Satu hari saudara boleh tutup Alkitabnya. Kami melayani di Tiberias, Sulawesi Utara, tepatnya di kota Bitung. Waktu itu saudara kami mendoakan, tepatnya Pak Pariaji mendoakan kami menemani, ya saudara, mendoakan sebidang tanah yang cukup besar untuk dijadikan gereja. Ya singkat cerita saudara, tanah itu sudah diurapi dari belakang sampai depan, jalan saudara, kanan kiri. 1 minggu kemudian ada festival dari masyarakat yang ada di sana. Mereka berkeliling kota, ya saudara, dan mereka ada atraksi-atraksi yang tidak biasa. Ya, ada orang-orang yang bawa senjata tajam, ya saudara, pakai pedang, pakai golok parang, saudara, menaruh pedangnya, tubuh mereka dikenai pedang tidak berdarah, tidak celaka sama sekali, sampai mereka mau melewati yaitu tanah yang sudah diurapi dengan kuasa minyak urapan. Ya saudara, firman Tuhan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya kebal, yang tadinya tahan, tidak berdarah, mau lewat tanah yang sudah diurapi saudara. Tentunya kita tahu itu semua pekerjaan iblis ya, pekerjaan setan saudara. Bahwa ya orang mana sih yang kebal gitu kan saudara, kalau kecuali ada kuasa gelapnya atau kuasa iblisnya. Selewat di tempat itu, semuanya yang tadinya kebal tidak kebal lagi. Nah, mereka manifestasi kerasukan gitu saudara, dan membuktikan dia saudara. Orang semua banyak melihat, banyak yang berkomentar, melewati tanah yang diurapi kuasa gelap tidak berkuasa. Saudara dan saya, rumahmu, rumahku ada minyak urapan. Saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Usahamu, bisnismu tidak dirusakkan, tidak dihancurkan. Yang ada minyak dan anggur, masuk bulan yang baru, dipelihara Tuhan, tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebab Engkau Allah kekuatan kami. Kami percaya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang terlewati Tuhan. Kami percaya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
hatiku. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, di mana kami boleh terima berkat di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar terus tertanam, berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah lebat, sehingga kemana kami melangkah berada, kami percaya kami memuliakan nama Tuhan. Kami jadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus yang dipermuliakan. Mengucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus sayangi, kasihi. Biarlah terus ada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Ekstra kuasa, ekstra mujizat di akhir zaman. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Sehingga melalui kuasa minyak dan anggur, banyak orang yaitu percaya bahwa di balik minyak dan anggur ada kuasa yang tiada taranya. Juga mengucap berkat untuk yang terkasih hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfane. Tuhan Yesus berkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga, selalu jadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, terima kuasa, terima mujizat. Izinkan kami bawa korban syukur kami yang pertama. Tuhan Yesus yang sucikan, Tuhan Yesus yang kuduskan setiap persembahan kami. Biar apa yang kami bawa boleh berkenan di hadapan-Mu untuk memberkati pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Kami doa tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang bersuka cita. Apa yang mereka doakan, rencanakan, kerjakan, usahakan di bulan yang baru ini, kami percaya selalu ada Tuhan Yesus yang turut bekerja untuk mendatangkan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati bersyukur, kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Dan bawa hatimu, bawa imanmu, kita terima kuasa, mujizat, tubuhmu dan darahmu. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi masuk bersama kudus. Kita baca ayat ini Ulangan 21. Mengapa kita bersama kudus? Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Berarti merupakan Tuhan Yesus disalib, ditumbak untuk kita, ditebus dosa kita agar kita selamat. Kenapa? Berjalan mengatakan orang yang dosa dihukum mati disalibkan. Maka hari ini saya pakai salib kenapa? Karena mengingatkan Anda saya bahwa Yesus mati untuk kita, disalibkan agar Anda nggak disalibkan. Jadi karya salib Yesus ditebus untuk nebus dosa kita, termasuk penyakitmu, penderitaanmu, kemiskiananmu. Maka kita selalu bersama kudus perintah Tuhan. Maka kita baca di sini Yohanes 6 pasal 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga.
Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Demikian firman Tuhan. Jadi kita harus persoalan kudus itu apa? Ingat kasih Tuhan yang ditumbah ditikam untuk kita. Maka kita persoalan kudus ini perintah Tuhan. Siapa yang perintah kembalikan kuasa minyak dan anggur. Maka persoalan ini yaitu menang kasih Tuhan tanpa batas yang telah ditumbah disalibkan untuk kita. Mari kita angkat roti. Kita angkat roti, kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu salib sebagai pedang baru kekal, mengampuni dosaku, menyelamatkan kami, memberi pengampunan dosa kami, menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Kami semua disempurnakan tubuhku, jiwaku, agar kami bangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami siap sempurna, tidak demikian, tidak bertiku. Kami tolak kutuk bodoh anak muda, tidak bodoh pula yang pandai, yang menjadi roh the best di bidangnya. Kami dua, kami telah kebutaan, mataku tidak buta, katra kami telah segala virus, racun-racun, kami telah alergi segala makanan atau obat-obatan. Kami dua diurapi, mulut kami penuh kuasa. Kami telah paru, kami telah sakit perut, kami tidak sakit perut. Jantungku sehat, tidak dioperasi. Jantungku tidak terkapar, dioperasi. Paru-paru sehat, kami bernapas sempurna. Ginjalku sempurna, tidak saudara, tidak dioperasi. Kami telah sakit ginjal. Kami dua, segala kutuk penyakit sudah selesai, diangkat di atas. Lebarku sehat, empedu sehat, pangkal sehat sempurna. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar. Di meja operasi, kami dua, segala kutuk penyakit ini sudah selesai, diangkat di atas. Kau saya inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat soal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah darah Yesus Kristus yang tertumbah di atas kayu salib sebagai pedang baru yang dosaku diampuni, disusahkan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, kami semua diampuni, agar kami jadi warga surga, agar kami bangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami siap sempurna, tidak demikian, tidak bertiku. Kami telah kebutaan,
mulutku penuh kuasa, penuh hujat, tidak batu, tidak paruh, ginjalku sehat, tidak dioperasi, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak terkapar, dioperasi. Kami dua pencernaan sehat, tidak diare, tidak sakit perut, tulang-tulangku sehat, dari ujung rambut, ujung kaki, kami telah jatuh, kami telah bahaya, kami telah celaka. Kami dua, Tuhan mengajar perintahkan bahwa kami semua disembuhkan ini. Dua masing-masing, sebut sakit Anda, sebut sakit Anda, dua masing-masing. Mari kita angkat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan mengucapkan bahwa percaya lebih dari roti mana, jangan roti mana, 40 tahun makan tidur di padang gurun. Yang kedua, jangan roti mesti abadi, ada juga kemudian kami berjanji hidup yang suci kudus agar kami mulia masuk kerajaan surga. Yang ketiga, jangan roti mesti abadi, pakai sepatu baru, kasus baru. Tuhan mengajar kepada gereja Advent, kasus gambaran seorang majikan, seorang Tuhan. Kami telah miskin banget, kami telah miskin banget. Kami ada roh majikan, roh Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun. Kami katakan tidak kekurangan, tidak tersakit. Kami dua, setelah penyakitku sembuh, segenap penyakitku sudah selesai, diangkat. Di atas kau saya, ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Tangan menyurapan, dan Tuhan mengembalikan menyurapan. Yakin pasal 99 malam besok setan tak perlu kisah. Bapak jangan seksa kami, jadi untuk menghancurkan setan mengurang mati. Maka ini punya kuasa kesembuhan yang besar. Kita angkat minyak ini dalam nafas hilang menyurapan untuk muliakan manusia, agar kami segambar sepeda, agar kami bisa menjadi warga surga, agar kami bisa pesta di kerajaan surga. Kami dua, minyak mengurapi kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh kami diurapinya ini, agar kami mulia, kami warga surga, agar kami masuk surga, kami diurapi, keluargaku selamat menjadi warga surga, keluargaku punya rumah surga, keluargaku semua diselamatkan. Kami telah pikun lumpuh, tidak koma, tidak terkapar, dia sayu, tidak kanker, tidak tora. Kami telah virus corona, kami telah virus corona. Keluarga aku tidak kena virus corona. Kami diberkati, disucikan sebagai warga surga. Agar kami keluar kami sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Inilah punya harapan. Dua, urapi bagi sakit bagi balik pada puji nama Tuhan, kita sudah menerima kuasa perjamuan kudus tubuh darah Yesus dan diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya imani, maju bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ada kuasa, hidup saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Ada mujizat, ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita
Silakan kembali duduk Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kasih-Mu begitu besar bagi kami yaitu hari ini mengucap syukur sebab kami ada di dalam hadirat-Mu, kami ada di dalam perlindungan-Mu, kami ada di dalam kebaikan-Mu, kami menjadi milik-Mu Tuhan, adalah anugerah yang sungguh luar biasa, yang terbesar di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, satu kepastian bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami akan hidup kekal, umur panjang bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Selama di bumi kami tidak perlu takut bahaya, sebab Engkau Tuhan yang memelihara kami, gadamu tongkatmu yang menghibur kami. Engkau membawa kami ke padang rumput hijau, air yang tenang. Dan Tuhan Yesus, oleh karena nama-Mu kami beroleh keselamatan, sukacita, kemurahan. Tuhan Gembala kami, takkan pernah kekurangan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan iman kami tidak kekurangan, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut. Kami percaya kami diberkati karena kemurahan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahan kami yang kedua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya usaha, toko dagangan, pekerjaan kami, bisnis, karir kami diberkati Tuhan Yesus lipat kali ganda. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah berhutang atas hidup kami. Sebagaimana Tuhan memelihara kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu, Gereja Tiberias, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus berkati, yaitu persembahan syukur yang kami bawa. Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur sukacita, selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kekuatan kami, Tuhan Yesus kota benteng kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak akan takut, sebab Tuhan Yesus bersama dengan kami. Memasuki bulan yang baru, minggu yang baru, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka mujizat pasti terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur dan kami maju dengan iman, kami melangkah, kami percaya mujizat sudah tersedia bagi kami, berkat-berkat-Mu sudah tersedia bagi kami, kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan satu hal yang kami percaya, suatu hari kami akan tinggal kekal dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus, pesta bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Tuhan Yesus berkati urapi siapapun yang beribadah di live streaming di Gereja Gading Nias. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Pak Jimmy sempurna sehat, diberkati, berhasil, anak-anaknya diberkati Tuhan, sempurna sehat, usaha pekerjaannya berhasil, warga sorga, keluarga diberkati. Tuhan berkati Pak Girsang bersama keluarga, sempurna sehat, diberkati, berhasil. Kami doa Pak Yulianto bersama keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan, diberkati, berhasil. Pak Yobel bersama keluarga, diberkati Tuhan, sempurna sehat. Tuhan berkati, berhasil. Pak Anggoro bersama keluarga, sempurna sehat, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, majikan warga sorga berhasil. Kami doa Tuhan Yesus berkati, yaitu Ibu Surah diberkati sempurna sehat, diberkati berhasil, pekerjaan suaminya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, warga sorga kami berdoa, Tuhan berkati Pak Andre Buin sempurna sehat, usahanya maju, diberkati berhasil. Carolina bersama keluarganya sempurna sehat, pekerjaannya berhasil. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati, yaitu umat Tuhan. Tuhan berkati, yaitu siapapun kami yang beribadah di Gereja Gading Nias, juga di live streaming seluruh Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat pemeliharaan kasih anugerah Tuhan menyertai kami semua. Perjalanan pulang umat-Mu dari Gereja Gading Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama dengan keluarga. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat pasti berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang melayani di Gereja Tiberias Gading Nias, Tuhan memberkati. Mulai dari worship leader kami, Tuhan Yesus berkati. Pak Desmond bersama keluarga, Pak Andrew Legan bersama keluarga, berkati juga imam musik, Pak Catur bersama rekan-rekan, diberkati Tuhan. Backup singers diberkati, bahkan juga tim event Josephine sama rekan-rekan diberkati Tuhan. Soundman operator media, berkati Tuhan Yesus. Pak Ruben juga berkati, Pak Edison, Tuhan berkati Pak Boas, Pak Musa diberkati Tuhan. Tuhan berkati urapi para asyir, greeter diberkati Tuhan. Tuhan berkati koordinator tempat ini, bahkan juga semua kami yang melayani Tuhan, para hamba Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini ibadah live streaming diberkati Tuhan. Kepala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang,
tegap sentosa, sempurna sehat. Kami ucap berkat bersama keluarga besar dalam pemeliharaan Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga diberkati disayang Tuhan. Kargo Pariaji diberkati disayang Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Yang kata kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkat yang indah luar biasa, nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu-keluargaku akan menjadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah di tempat ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh pulang, tetap menggunakan masker secara baik dan benar, dan tetap saling menjaga jarak antar jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.